Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, MC Dik. Wow, kisah-kisah dari MC Dik nih horornya biasanya gigit banget ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bunuh! Nenek kayu bakar di lowong bunti. Sabtu sore di bulan Februari, aku mendapatkan kabar bahwa anakku sakit panas, sehingga aku harus segera pulang sekalian membeli obat pada waktu itu. Aku yang pada saat itu sedang berdagang di Tangkuban Perahu, mau tidak mau harus pulang dengan hati yang tidak tenang. Aku langsung bergegas membereskan daganganku dan menutup kios, meskipun pengunjung saat itu yang datang ke kiosku masih sangat ramai. Tepat pada pukul 5 sore, aku akhirnya pulang dengan memakai sepeda motor dari Tangkuban Perahu hingga ke rumah dengan jalanan yang menurun tajam dari atas. Tujuan utamaku pada saat itu adalah apotik, karena istriku memintaku membelikan beberapa obat penurun panas untuk anakku yang sakit. Sepeda motor aku gas kencang-kencangnya, lalu tak lama belok ke arah apotik terdekat yang ada di sana. Setelah mendapatkan obat penurun panas, akhirnya aku melanjutkan perjalananku kembali ke arah rumah yang sedikit jauh dari tempatku berada. Biasanya, aku pulang melewati jalanan utama. Namun, karena pada waktu itu adalah malam minggu, terjadi kemacetan di beberapa titik sehingga sampai jam 6 sore aku masih belum sampai ke rumah. Semakin lama di jalan, aku semakin khawatir dengan kondisi anakku. Beberapa kali istriku menelpon dan menanyakan kabarku yang belum sampai rumah. Aku yang mulai panik, akhirnya mencari jalan alternatif agar aku bisa cepat sampai ke rumah. Aku ingat ada salah satu temanku yang bernama Iman yang pernah berkata bahwa ada jalan pintas yang lebih cepat. Dia selalu memakai jalan itu ketika kondisi jalanan macet akibat banyaknya orang yang berlibur ke tempat ini. Aku mencoba mengingat-ingat perkataan temanku ini, memastikan patokan jalan atas apa yang ia katakan. Tepat beberapa meter di depanku, aku melihat percabangan jalan, lalu di sebelahnya ada jalur sempit yang menurun. Ciri-cirinya sama seperti yang Iman katakan, sehingga tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke dalam jalan itu meskipun jalanan itu terlihat sepi dan tidak ada satupun kendaraan yang masuk ke dalamnya. Motor tua yang aku kendarai kini mulai merayap perlahan di jalanan yang kecil itu. Namun tak lama kemudian jalanan itu berubah menjadi jalanan berbatu. Aku sedikit kesulitan melalui jalanan ini karena jalanannya seperti jalur off-road yang sering dilalui oleh mobil-mobil jeep yang melintas di akhir pekan. Setiap kali roda motorku menghantam lubang atau batu besar, tubuhku terguncang keras. Belum lagi suara motor tuaku yang meraung di tengah-tengah jalanan yang sepi dan jelek ini. Jalanan itu tidak rata, penuh dengan kerikil dan juga lumpur. Aku terkadang melambatkan laju sepeda motorku untuk menghindari genangan lumpur yang terlihat dalam. Aku sempat menggerutu sepanjang jalan karena rute jalan yang sudah Iman beritahu ini ternyata rusak seperti ini. Beberapa kali terbesit ingin aku memutar arah, namun aku sudah terlalu masuk dalam dan kesulitan untuk berputar sehingga aku memaksakan diri untuk masuk lebih dalam lagi dengan harapan aku bisa cepat sampai ke rumah. Semakin lama aku melaju di jalanan itu, pohon-pohon besar kini mulai terlihat di kiri dan kanan jalan. Sepertinya aku mulai memasuki area hutan karena tidak ada satupun rumah di sana.
Cahaya sore yang aku lihat kini mulai berganti menjadi gelap, sehingga jalanan ini terasa seperti lorong yang panjang dan tidak berujung. Udara di sekitaranku mulai berubah. Ketika aku mulai masuk ke dalam hutan, rasa dingin pegunungan mulai aku rasakan dengan angin tipis yang muncul dari sela-sela pohon besar di sisi jalan. Udara di dalam hutan ini begitu dingin, bahkan menusuk hingga ke tulang, seperti ada sesuatu yang lembab, seolah-olah aku masuk ke tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Aku masuk semakin dalam. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan, juga tidak ada manusia lain di jalanan ini yang aku lihat sepanjang jalan. Hanya aku dan motor tuaku yang ada di sini. Dan semakin lama aku masuk, jalanan ini seperti menyempit akibat bayangan dari pohon-pohon besar yang ada di sisi kiri dan kanan. Di beberapa titik di hutan itu, aku melihat sesuatu di pinggir jalan, yaitu beberapa gubuk seperti bekas warung berdiri di antara pohon-pohon besar. Beberapa di antaranya sudah berupa kerangka kayu yang sudah hampir lapuk karena tidak pernah digunakan lagi. Atapnya terbuat dari papan yang sudah rusak dan menghitam, dan di salah satu gubuk itu ada sebuah papan bertuliskan es kelapa yang tergantung miring dengan huruf yang sudah memudar. Aku memperlambat sepeda motorku sambil melirik ke arah salah satu gubuk, berharap ada manusia di sana sehingga aku bisa bertanya kepadanya tentang jalanan ini. Namun, ketika aku melihat dengan seksama, tidak ada satupun manusia di sana. Bahkan ketika aku melirik ke salah satu gubuk yang letaknya agak jauh dari tempatku berada, aku seolah seperti diawasi oleh sesuatu yang membuatku merinding seketika. Aku akhirnya jalan lagi, menelusuri jalanan yang berbatu itu dengan harapan bahwa aku bisa segera keluar dari hutan dan segera tiba ke sebuah desa atau kampung yang ada di ujung hutan ini. Setelah beberapa menit, aku melihat gubuk yang lain. Kali ini ukurannya lebih besar, seperti kios makanan. Di dalamnya ada meja panjang yang patah di salah satu ujungnya. Lalu ada botol-botol bekas yang sudah berdebu di atas meja, dengan salah satu meja kecil yang dibiarkan terbalik di sana. Aku kembali memeriksa gubuk itu. Namun, tampaknya gubuk itu juga ditinggalkan seperti kios yang tadi aku lihat. Aku mencoba untuk menenangkan diri, tapi entah mengapa, setelah melewati gubuk itu, seperti ada perasaan yang tidak nyaman sehingga aku semakin waspada. Apalagi kini jalanan yang aku lewati mulai menanjak. Aku harus menekan gas lebih dalam agar motor ini bisa melaju hingga ke atas. Butuh perjuangan keras agar motor ini bisa sampai di atas. Beberapa kali mesin motorku mati dan aku harus menyalakan lagi agar bisa melaju di antara lumpur dan bebatuan yang berserakan di tengah jalan pada saat itu. Akhirnya aku sampai ke atas dengan perjuangan yang berat, dan ketika aku sampai di sana, ada sebuah jalanan menurun dengan pepohonan yang lebih rapat dari sebelumnya. Apalagi tepat di atas sana ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Pohon itu nampak berbeda dari pohon-pohon lainnya. Batangnya hitam dan besar dengan akar-akar yang mencuat keluar dari tanah seperti cakar raksasa. Daun-daunnya nampak tidak lebat, bahkan terlihat berguguran di tengah-tengah pepohonan lain yang lebih hijau dari apa yang aku lihat. Entah mengapa, aku seperti merasakan sesuatu yang aneh di pohon itu. Karena aku yang sempat berhenti untuk mengecek motorku, aku seperti enggan untuk melihat pohon itu berlama-lama, apalagi dengan kondisi hutan yang gelap seperti ini. Seperti ada sesuatu di balik pohon itu, dan hal itu yang membuatku memalingkan wajah dan hanya bisa menatap jalanan yang menurun dan gelap di depanku. Aku mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang buruk sekarang, tapi keheningan ini benar-benar membuatku merinding. Bahkan motorku yang masih menyala tidak membuatku tenang sekarang. Aku akhirnya melaju kembali di jalanan yang menurun, meninggalkan pohon tersebut di atas sana tanpa pernah melihatnya lagi ke belakang. Namun, tepat ketika motorku berada di ujung jalanan yang menurun, tiba-tiba saja ada kubangan lumpur yang dalam, sehingga motorku seketika masuk ke dalam sana dan airnya masuk ke dalam karburatornya. Motorku mendadak tersendat. Beberapa kali aku gas dengan sekuat tenaga, namun akhirnya mati dan tidak bisa dinyalakan lagi.
Aku mencoba berbagai cara agar motorku bisa kembali menyala, namun tidak kunjung berhasil. Handphone aku keluarkan, lalu menyalakan senternya dan memeriksa mesin sepeda motorku pada saat itu. Namun, beberapa kali aku berusaha untuk menyalakan lagi motor itu, hasilnya sia-sia. Tanganku mendadak gemetar, keringat dingin mulai muncul membasahi punggungku. Aku hanya bisa terdiam di tengah-tengah hutan yang gelap. Sekarang aku berusaha untuk menelpon keluargaku di rumah, namun tak ada sinyal di sana. Aku benar-benar sial hari ini dan aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku mencoba untuk menenangkan diri, mengeluarkan rokok dari saku celanaku dan menyalakannya sambil berpikir bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini. Namun, ketika aku mulai menghisap rokok, udara di sekitaran mendadak berubah. Selain udara dingin yang aku rasakan, seperti ada sesuatu yang menekan dadaku pada saat itu. Hal itu juga ditambah dengan perasaan aneh yang membuat jantungku bergetar hebat tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasiku. Dan di sana aku sadar bahwa aku tidak sendirian. Tak lama setelah hal tersebut terjadi, aku mulai mencium aroma aneh dari sisi kiri jalan, seperti ada bau tanah basah dan sesuatu yang anyir. Seketika aku langsung menutup hidung karena bau itu sangat menyengat, seperti sesuatu yang busuk, sehingga aku mendadak mual dan ingin muntah. Bau apa ini? Gumamku sambil melihat ke sekitar. Aku hanya bisa menyorot senter handphone ke arah pepohonan yang ada di pinggiran jalan, namun aku tidak melihat apapun di sana. Hanya terlihat pepohonan yang tinggi dengan batang pohonnya yang sudah berlumut hijau di sana. Suasana semakin mencekam, angin dingin semakin berembus kencang dari arah hutan, dan dedaunan mulai bergerak di tengah-tengah kegelapan malam. Lalu tiba-tiba aku mendengar sebuah suara, ya, seperti ada seseorang yang sedang berjalan ke arahku dengan ranting-ranting yang diinjak dari arah hutan. Aku langsung waspada. Rokok yang aku nyalakan kini mulai aku matikan. Bahkan aku mencoba untuk memberanikan diri dan berjalan ke pinggir jalan untuk mencari tahu asal suara tersebut. Akan tetapi, ketika aku sampai di sana, yang terlihat hanyalah semak-semak hutan yang bergerak-gerak dengan pelan, seperti ada sesuatu yang baru saja melintas di atas semak-semak tersebut. Aku hanya menggelengkan kepala dengan pelan, mencoba untuk mengatur nafasku agar aku tenang, lalu kembali membalikan badan ke arah sepeda motorku yang masih berdiri di tengah jalan. Namun, tepat ketika aku berjalan ke arah motorku, tiba-tiba saja terdengar suara perempuan yang tertawa. Suaranya terdengar lembut dan pelan, namun terdengar sangat jelas di telingaku pada saat itu. Seketika aku berdiri, tidak berani menoleh ke arah belakang. Aku tahu bahwa yang tertawa ini bukanlah manusia, namun suara kuntilanak yang mungkin ada di antara pohon-pohon besar di belakang sana. Rasa dingin menjalar ke punggungku, bersamaan dengan rasa takut yang mulai merayap ke seluruh tubuh. Aku tidak bisa berdiri lebih lama di tempat ini. Aku juga tidak bisa memaksakan diri untuk mendorong sepeda motorku yang mogok ini sekarang, sehingga aku hanya bisa berjalan secara perlahan ke arah motor, mencoba mengacukan suara tersebut dan membawa kresek obat yang menggantung di motor sebelum akhirnya aku pergi, meninggalkan sepeda motor tersebut di tengah-tengah kegelapan. Aku bergumam bahwa mau bagaimanapun, aku harus segera sampai ke rumah. Aku harus memberikan obat ini kepada anakku sekarang, dan aku memutuskan untuk bergerak agar aku bisa segera keluar dari hutan ini. Dengan senter dari handphone yang merupakan penerangan satu-satunya, aku akhirnya berjalan menyusuri jalanan itu dan meninggalkan motor yang mogok di belakang. Aku hanya bisa berpikir bahwa aku harus sampai ke rumah bagaimanapun caranya, entah sampai kapan aku berjalan. Namun aku tidak menemukan satu pun cahaya di sana. Jalanan yang aku lalui semakin parah. Jalanan itu semakin tidak rata, bahkan nampak beberapa rumput liar mulai menutupi jalan. Sepertinya jalanan ini tidak pernah digunakan lagi sekarang. Bahkan kini aku tidak tahu apakah ini adalah jalanan yang benar atau aku mulai tersesat. Di tengah-tengah kebingungan itu, seperti ada sesuatu di belakangku. Dia seperti mengikutiku dari pohon tua yang aku temukan di ujung tanjakan tadi.
Aku mencoba untuk mempercepat langkah, tapi dia juga seperti mengikutiku lebih cepat di belakang sana. Beberapa kali aku menoleh ke belakang, akan tetapi mendadak perasaan itu menghilang. Di belakang sana nampak hening dan tidak ada apapun selain gelapnya malam. Ketika aku membalikan lagi tubuhku dan mulai berjalan, aku merasakannya lagi. Bahkan kali ini ada suara yang lain, seperti ada sesuatu yang melayang di antara semak-semak hutan, sehingga terdengar suara dari dedaunan yang bergerak di tengah keheningan. Suara itu tidaklah keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Apakah itu tadi suara dari sesuatu yang tertawa di dekat motor ya? Gumamku. Aku tidak mengharapkan bahwa suara tertawa wanita yang aku dengar kini adalah wanita yang mengikutiku, yang berjalan sendirian di tempat ini. Namun semakin lama suara di belakang sana semakin mengganggu. Bahkan kali ini tepat ketika aku berhenti berjalan, suara itu nampak tidak menghilang seperti sebelumnya. Aku kembali membalikan tubuh dengan cepat, mengarahkan senter di handphoneku ke sumber suara tersebut. Tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan putih yang terbang di antara semak-semak hutan. Dia seperti menghindari cahaya dan langsung masuk di antara pepohonan hutan yang menjulang tinggi di sana. Seketika aku terdiam karena beberapa detik setelah aku melihat sekelebat bayangan itu, suasana kembali hening. Di sana hanya ada jalanan berbatu yang sepi dan gelap. Motor yang aku tinggalkan pun sudah menghilang dari kejauhan karena tertutup oleh gelapnya hutan. Aku mencoba untuk meredam rasa takut dan mulai membaca doa-doa yang bisa membuatku tenang. Dengan tubuh gemetar, aku fokus berdoa dan berharap agar bisa mengusir apapun yang kini mengikutiku sekarang. Namun hal itu rupanya tidak terlalu berpengaruh. Mungkin karena rasa takutku yang mulai memuncak, sehingga aku tidak lancar membaca doa-doa tersebut. Hingga ketika aku mulai berjalan, suara itu muncul kembali. Suara itu muncul seperti sesuatu yang melayang di antara kegelapan. Suara yang awalnya di belakang kini mulai muncul dari samping secara tiba-tiba. Aku mencoba tidak menghiraukan suara itu, berdoa sebisa aku untuk mengusir rasa takut dan fokus dengan jalanan yang ada di depanku sekarang. Tapi lagi-lagi gangguan itu semakin menjadi-jadi, karena tepat ketika aku sampai di sebuah belokan jalan, tiba-tiba ada suara lain yang aku dengar. Ya, suara itu seperti sesuatu yang berjalan dari dalam hutan dan bergerak secara perlahan ke arahku tepat di belokan jalan yang ada di depanku. Pada saat itu aku berhenti lagi. Aku tahu bahwa itu bukan sesuatu yang mengikutiku dari belakang, namun sesuatu yang lain yang ada di depanku. Aku berharap itu adalah manusia dan ia bisa memanduku untuk bisa keluar dari tempat ini. Punten, siapa di sana? Kataku sambil sedikit berteriak. Aku mencoba berteriak agar dia bisa menjawab ketika aku berteriak seperti itu, namun tak ada jawaban. Hanya suara dari langkah kaki yang menginjak ranting pohon yang terus bergerak. Bahkan kali ini nampak lebih banyak, karena suara yang pada awalnya muncul di sebelah kiri muncul juga di sebelah kanan. Suara itu seperti mengitariku dan semakin lama semakin mendekat kepadaku dari belokan jalan. Wajahku seketika pucat karena aku yakin mereka juga seperti bukan manusia. Aku yang pada awalnya menyenter ke arah pepohonan di sisi belokan kini mulai kembali menyenter jalanan dan kembali melangkah. Dan tiba-tiba tepat di ujung cahaya senter yang menerangi jalan, di sana muncul sesosok perempuan yang duduk di salah satu cabang pohon yang kokoh dengan posisi yang aneh. Tubuhnya membungkuk ke depan dengan lutut yang mendekap ke arah dada. Kedua tangannya tergantung lemas ke bawah seperti boneka yang kehilangan nyawa. Rambut hitam panjangnya menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Lalu terlihat beberapa daun-daun kering dan ranting-ranting kecil yang terselip di antara rambutnya. Kepalanya menunduk dengan rambut yang basah dan menutupi sebagian wajah. Kulit wajahnya pucat hampir seperti kertas yang tipis, sehingga tulang pipinya terlihat mencuat dan terlihat dengan jelas.
Matanya gelap dan ada dua lubang hitam kosong sehingga cahaya senterku tidak bisa menembusnya. Namun di dalam kekosongan itu aku merasa bahwa ia sedang menatapku dengan tajam sehingga aku semakin ketakutan. Aku yang pada awalnya ingin kembali melangkah hanya bisa terdiam. Tubuhku terasa kaku seperti ada sesuatu yang menahan untuk bergerak. Tanganku bergetar sehingga cahaya senter bergoyang-goyang tak tentu arah. Baru kali ini aku bertemu dengan makhluk seperti ini tepat di depan mata, dan beberapa detik ketika aku melihat sosoknya, sosok itu kemudian tersenyum. Bibirnya melengkung, membentuk senyuman kecil tapi sangat menyeramkan. Mulutnya terbuka paksa hingga nampak sobek hingga ke pipi dan giginya terlihat tajam dan bertaring. Bukan hanya itu saja, ada cairan hitam kental yang menetes perlahan ke bawah, meninggalkan noda gelap di baju putihnya yang sudah kotor dan kusam. Suara tertawa yang mengerikan mulai terdengar kembali, dan suara tawa itu adalah suara tawa yang sama dengan apa yang aku dengar di dekat motorku yang mogok. Namun suara itu semakin menyeramkan ketika aku melihat sosoknya sekarang yang muncul tepat di depanku. Suara tawa yang mengerikan ini semakin lama semakin keras, bahkan semakin tinggi hingga melengking dan membuatku harus menutup kedua telingaku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala sambil berdoa dengan keras. Aku terlalu takut untuk bergerak, namun aku tidak bisa kembali lagi dan harus terus berjalan hingga aku bisa sampai ke kampung atau desa terdekat. Ya Tuhan, tolong aku ya Tuhan, gumamku dengan nada yang lirih. Aku mencoba membaca doa apapun yang aku hafal, namun doa-doa itu seperti tenggelam oleh suara tawa yang semakin lama semakin keras. Dia seperti senang ketika aku ketakutan. Kepalanya yang awalnya menunduk kini mulai terangkat secara perlahan. Dia kini memperlihatkan wajahnya dengan jelas. Mata hitamnya kini terlihat lebih tajam dari sebelumnya. Bibirnya yang sobek semakin melengkung dan membentuk senyuman lebar, dan cairan hitam dari mulutnya kini menetes lebih deras. Dia menegakkan tubuhnya, berdiri tegak di atas dahan pohon tersebut, dan ketika sedang menggerakkan tubuhnya, dia seperti sebuah boneka yang dipaksa untuk bergerak sehingga tulang-tulangnya berbunyi seperti ranting yang dipatahkan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa berdiri di atas cabang pohon itu tanpa terjatuh. Namun aku tidak terlalu memikirkan hal itu karena aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat. Aku mundur selangkah, senter yang aku pegang bergetar. Kedua mataku tidak bisa lepas darinya. Dia hanya berdiri diam dan tersenyum. Kedua tangan yang panjang kini menggantung di samping tubuhnya, dan tak lama kemudian dia memiringkan kepalanya kembali sehingga sebagian rambutnya terlihat menutupi wajahnya. Sebagian ia memiringkan lehernya sebanyak 90 derajat, dan kini kepalanya seperti patah dengan kulit tipis meregang ketika kepalanya dimiringkan. Dia memang tidak tertawa ketika melakukan hal tersebut di depan mataku, namun karena itulah suasana menjadi hening dan semakin mencekam. Apalagi tepat ketika ia memiringkan lehernya, tiba-tiba aku mendengar suara lagi, sebuah suara yang memanggilku dengan nada yang cempreng. Akang, suara itu berdengung panjang bersamaan dengan langkah kakinya yang mulai bergerak dan melayang perlahan dari dahan pohon ke dahan pohon lainnya. Baju putihnya yang melayang terlihat kontras dengan kegelapan malam yang ada di sekitar. Dan setelah beberapa kali dia berpindah tempat, dia kembali tertawa dengan suaranya yang melengking dan memecah keheningan. Tubuhku yang awalnya kaku tiba-tiba saja bisa digerakkan ketika suara tawa itu terdengar. Dia seperti sedang mengejekku dan mengikuti kemanapun aku melangkah. Aku seketika sadar bahwa aku harus berlari meninggalkannya. Dan ketika aku bisa menggerakkan tubuhku kembali, aku langsung berlari meninggalkannya. Di belakang aku sudah tidak tahu kemana aku berlari. Aku juga tidak tahu apakah aku tersesat atau aku tidak bisa pulang sekarang dengan keadaan yang seperti ini. Yang aku inginkan pada saat itu adalah aku bisa lepas darinya dan aku bisa kembali pulang dengan keadaan selamat.
Setelah kemunculan makhluk itu, situasi di sekitaran hutan semakin aneh dan mengerikan. Terlihat banyak sekali bayangan-bayangan kecil yang tersorot cahaya senter di sisi kiri dan kanan jalan. Bayangan seperti anak-anak dengan tubuh yang terlalu kurus dan kepalanya yang terlalu besar. Mereka hanya bergerak pelan di antara pepohonan seperti takut oleh cahaya senter yang aku pegang. Namun mata mereka nampak bersinar di dalam kegelapan. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku tak berhenti-hentinya berdoa sepanjang jalan karena tidak ada yang bisa aku lakukan selain berdoa meminta pertolongan kepadanya di saat-saat seperti ini. Aku hanya bisa berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk. Meskipun ketika aku berpikir seperti itu, tawa melengking dari perempuan itu kembali terdengar bersama dengan suara angin dingin yang berhembus di antara pepohonan hutan. Langkahku sudah mulai kacau di tengah-tengah ketakutan yang mendalam. Aku beberapa kali tergelincir di atas batu dan tanah yang licin, namun aku terus memaksakan diri. Obat penurun panas untuk anakku masih kugenggam dan tidak aku lepaskan di antara suara-suara aneh yang terus terdengar di sepanjang jalan. Suara-suara itu muncul seperti bisikan yang tidak jelas dengan suara nafas yang berat dari arah semak-semak. Semakin lama, suara itu terdengar dari semua arah, bahkan suara tawa yang sedari tadi mengikutiku masih terdengar meskipun samar. Aku hanya bisa berlari, menjauh, tidak mengabaikan suara-suara itu. Dan entah berapa lama aku berlari melalui jalanan ini, tiba-tiba saja dari sela-sela pepohonan muncul kembali bayangan wanita yang tadi aku lihat. Namun kali ini bukan satu ataupun dua yang muncul, namun lebih dari 5 sosok muncul secara perlahan seperti kepulan asap. Aku bisa melihat kedua mata mereka yang kini memerah, bahkan menyala terang di sela-sela gelapnya malam. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak dan mendekat. Udara yang ada di sekitaranku mendadak lebih berat dan lebih menekan, sehingga aku sulit bergerak. Aku hanya bisa memaksa tubuhku untuk berlari lebih cepat. Meskipun kakiku hampir tak sanggup lagi menopang tubuhku pada saat itu, aku hanya bisa terus berdoa, berharap ada sesuatu yang bisa menyelamatkanku dari mereka yang ada di kegelapan. Di tengah-tengah kepanikan itu, aku kembali melihat sesuatu, dan hal itu seketika membuatku lega karena di sana ada setitik cahaya di antara pepohonan yang berjalan mendekat ke arah jalan. Cahaya itu terlihat kecil dari kejauhan seperti nyala api dari obor, sehingga aku pun langsung berlari mendekat kepadanya untuk meminta pertolongan. Dengan tenaga yang tersisa, aku berlari menuju cahaya itu dengan nafas terengah-engah. Tubuhku yang sudah kelelahan seperti akan ambruk kapan saja. Namun, aku harus terus memaksakan diriku agar aku bisa bertemu dengan seseorang yang memegang cahaya itu. Semakin aku mendekat padanya, bayangan-bayangan yang mengikutiku mulai menghilang secara perlahan. Mereka seperti menghindari cahaya obor itu. Bahkan, suara perempuan yang membuatku ketakutan juga perlahan memudar. Akhirnya aku pun sampai ke tempat cahaya obor itu, dan ternyata cahaya itu dibawa oleh seorang nenek yang sedang menggendong kayu bakar di belakangnya. Tubuhnya nampak sedikit bungkuk dengan setumpuk kayu bakar di punggung, dan ia memakai baju kebaya yang sudah lusuh dengan kain jarik coklat dengan motif bunga yang sudah pudar. Wajahnya nampak keriput dengan rambut yang sudah memutih. Tangannya nampak kasar dan ia berjalan secara perlahan di antara gelapnya malam seorang diri. Itu mengapa? Tepat ketika aku mendekat dan ia menyadari bahwa aku sedang mendekatinya, tiba-tiba saja dia menatapku dengan tatapan yang tajam. Tubuhku langsung gemetar ketika ia menatapku dengan cahaya obor yang ia pegang. Mata keriputnya yang cekung nampak merah. Bibirnya yang pecah-pecah mulai mengerucut seperti ingin memarahiku pada saat itu. "Kenapa kamu masuk ke sini sendirian?" katanya dengan nada yang tajam dan penuh penekanan. Aku yang awalnya merasa lega, kini hanya bisa menunduk. Dan tak lama, aku mulai menjelaskan atas apa yang terjadi dengan suara bergetar. Saya tidak tahu, Nek. Saya mah cuma salah jalan, dan motor saya di ujung sana, sehingga saya terpaksa berjalan sendirian. Nenek itu hanya memandangiku dengan tatapannya yang tajam. Lalu tak lama ia memandangi sesuatu di belakangku sambil menghela nafas yang berat. Tak lama kemudian, dia pun kembali berkata dengan nada yang sedikit tenang dari sebelumnya.
Seharusnya kamu jangan masuk ke sini. Kamu sepertinya salah jalan sehingga masuk ke tempat ini. Karena jarang sekali ada manusia yang lewat jalan sini pada malam hari. Bahkan hampir tidak ada karena mereka tahu tempat ini. Aku hanya bisa menelan ludah ketika mendengar hal itu. Seketika aku langsung memberanikan diri untuk bertanya padanya. Iya nek, saya minta maaf. Saya beneran gak tahu. Saya masuk ke jalan ini karena pengen sampai ke rumah dengan cepat. Nenek itu tidak menjawab apapun. Dia hanya memandangiku dengan tatapannya yang dingin. Lalu tak lama kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah kegelapan yang ada di sekelilingku sambil berkata, "Ya sudah, ayo ikuti nenek. Nenek akan antarkan kamu ke kampung terdekat." Dengan langkah perlahan, akhirnya nenek itu mulai berjalan dan aku mulai mengikutinya dari belakang. Langkahnya terlihat lemah karena ada beban kayu bakar di punggungnya yang terasa berat. Namun, dia seperti mengerti akan tempat ini karena dengan cahaya obor yang ia pegang, dia bisa melangkah di jalanan berbatu itu tanpa kesulitan sama sekali. "Ah, Nek," tanyaku, mencoba memecah keheningan setelah beberapa menit berjalan. "Ah, Kenapa nenek ada di hutan malam-malam begini?" Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya terus berjalan dengan pandangan yang lurus ke depan. "Nek," tanyaku kembali. Aku mencoba memanggil lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Namun ia tiba-tiba berkata padaku, "Jangan banyak tanya. Fokus saja mengikuti jalan. Dan jangan sekali-kali lihat ke arah belakang." Jawabnya dengan nada yang pelan dan sedikit agak marah. Nada bicaranya membuatku tidak bisa membantah apa yang ia katakan. Aku hanya bisa mengangguk sambil terus berjalan mengikutinya. Pada akhirnya, aku kembali berjalan tanpa bertanya kembali dan hanya keheningan yang menemani kita berdua sepanjang jalan. Rupanya, gangguan-gangguan yang sempat menghilang itu kini mulai muncul kembali. Setelah beberapa menit aku berjalan bersama nenek itu, di tengah-tengah kegelapan tepat di belakangku, muncul kembali suara seperti langkah kaki yang mengikutiku dari belakang. Lalu, sepanjang perjalanan muncul kembali suara dari ranting yang patah seperti diinjak, dan suara itu diiringi oleh suara tawa yang samar. Mereka yang tadi muncul di hadapanku mulai datang kembali sehingga aku penasaran dan ingin menoleh ke belakang. Tapi nenek itu langsung menegur dan membentakku dengan nada tajam. "Jangan pernah lihat ke belakang." Aku kaget dengan perkataannya. Dia langsung memalingkan wajahnya pada aku, lalu berjalan melewatiku dan berdiri di belakangku sambil membungkuk pelan. Tak lama, ia meraih batu kerikil yang ada di atas tanah. Ia dekatkan batu itu ke mulutnya dan tak lama kemudian batu itu dilemparkan ke arah kegelapan yang ada tepat di belakang kita berdua. Krak! Suara ranting yang patah terdengar dari arah batu itu dilemparkan. Suara bisikan dan tawa kecil yang aku dengar secara tiba-tiba menghilang. Aku menghela nafas lega, meskipun ketika aku melirik ke arahnya, wajah dari nenek itu nampak terlihat serius. Dia kemudian berbalik lagi dan melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa, sementara aku terus mengikutinya dengan tubuh yang masih gemetar. Semakin lama aku berjalan dengannya, rupanya beberapa kali gangguan terjadi di sana. Beberapa kali aku mendengar tawa melengking, lalu suara langkah dan bayangan-bayangan putih yang terbang dan melayang dari sudut mataku. Tapi setiap kali itu terjadi, nenek itu selalu berhenti, mengambil batu ataupun ranting kayu kecil yang ada di dekatnya. Dia selalu mendekatkannya ke arah mulut selama beberapa detik, lalu tak lama melemparnya dengan keras ke arah gangguan tersebut. Dan tak lama kemudian, setiap pelemparan itu secara mendadak membuat suara-suara itu menghilang dan suasana di sekitarku mendadak hening. Aku tidak tahu nenek ini siapa, namun semakin lama aku berjalan bersamanya, aku semakin yakin bahwa ia bukan orang sembarangan karena dia seperti tidak memiliki rasa takut berada di tempat segelap ini sendirian dan seperti tahu setiap sudut dari hutan ketika aku berjalan bersamanya. Entah berapa lama aku berjalan melewati jalanan ini, namun secara tiba-tiba aku melihat dua buah cahaya dari kejauhan.
Cahaya itu berwarna kekuningan dan terlihat redup dari balik pepohonan. Rupanya itu terlihat seperti pos penjagaan, dan ketika semakin dekat aku bisa melihat ada sebuah portal penutup jalan dengan sebuah pos kecil dengan lampu 5 watt yang menyala. Di sana juga ada api unggun dengan 2 orang yang sedang duduk sambil mengobrol. Pada saat itu nenek itu langsung berhenti. Ia menepuk pundakku secara perlahan dan berkata, "Ada orang di sana. Kamu pergi ke sana dan tanyakan jalan ke kampungmu," katanya dengan nada yang pelan. Aku mengangguk cepat. Lalu tak lama aku langsung menatap nenek itu dan ingin mengucapkan terima kasih. Namun sebelum aku membuka mulut, ia seketika menggerakkan tangan menyuruhku untuk langsung pergi dan menemui mereka. Aku hanya bisa mengangguk kembali, dan tak lama aku mulai berlari menuju pos itu. Dan ketika aku sampai di sana, tiba-tiba, "Kamu dari mana? Kok muncul dari dalam hutan?" kata salah satu dari mereka yang bertanya dengan nada curiga. Aku hanya bisa terdiam karena ketika aku mendekat ke pos itu, ada sebuah portal yang tertutup yang menandakan tidak sembarang orang bisa masuk ke jalanan ini dari pos penjagaan itu. "Ya, saya masuk dari arah tangkuban perahu, lalu motor saya mogok di tengah-tengah hutan, lalu saya jalan sampai ke sini," jawabku pelan. Kedua orang itu langsung saling bertatapan. Mereka menggelengkan kepala sambil mendekat padaku. "Berani juga ya kamu sendirian ke jalan ini?" jawab penjaga yang lainnya. "Kamu benar-benar sendirian jalan sampai sini?" Aku hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa aku barusan diantar oleh nenek-nenek yang sedang membawa kayu bakar. Aku bahkan menunjuk ke belakang pos di mana nenek yang mengantarkanku tadi berdiri di sana. Namun tepat ketika aku menunjuk ke sana, hilang, kataku dengan nada yang heran. 2 orang penjaga yang sepertinya tahu atas apa yang aku katakan tiba-tiba langsung mendekat padaku dan memberikan air minum sambil berkata, "Udah gak apa-apa, yang penting kamu sudah bisa selamat, bisa sampai ke sini," katanya. Di pos penjagaan itu, aku akhirnya beristirahat sejenak. Mereka berdua tidak banyak bertanya tentang apa yang terjadi di dalam sana karena sepertinya mereka sendiri tahu apa yang terjadi padaku hingga aku bisa sampai ke tempat ini. Mereka bertanya kemana aku akan pulang, dan salah satu dari mereka akhirnya mengantarkanku hingga ke rumah. Selama di perjalanan, aku bercerita banyak bahwa aku diberitahu oleh temanku tentang jalanan ini. Katanya jalanan itu bisa tembus ke kampungku, namun aku tidak menyangka jika jalanan itu akan seperti ini. Penjaga pos itu berkata bahwa mungkin aku tadi salah belok karena jalanan yang temanku maksud bukanlah jalanan ini, tapi ada jalan lain melewati sebuah perkampungan kecil dan kebun-kebun dengan jalanan yang sudah dicor. Sedangkan jalanan yang aku masuki tadi adalah jalanan khusus off-road yang tidak sembarangan orang bisa memasukinya karena banyak orang yang tidak berani masuk ke jalan itu ketika malam tiba. Penjaga pos itu berkata, jalanan itu adalah jalanan yang sangat angker karena harus melewati hutan yang dihuni oleh banyak makhluk yang membuat para manusia menghindari hutan itu ketika malam tiba. Hutan yang aku lalui adalah hutan yang banyak kuntilanak dan makhluk-makhluk menyeramkan. Bahkan penjaga pos yang mengantarkanku pun berkata bahwa hutan itu disebut Leweng Kunti. Dari namanya saja aku bisa menebak ada apa di sana, dan aku mengalaminya sendiri bagaimana para wanita berbaju putih itu muncul dan mengganggu sepanjang jalan. Dan ketika penjaga itu menjelaskan tentang hal itu, dia juga berkata bahwa sebenarnya nenek-nenek yang mengantarkanku tadi sebenarnya bukanlah manusia, namun dia adalah makhluk yang sama dengan para kuntilanak itu. Namun, nenek itu memang seringkali membantu manusia yang tersesat di sana, sehingga wajar saja para penjaga itu seperti tahu ketika aku berkata bahwa aku telah diantar oleh seorang nenek-nenek hingga akhirnya sampai di pos tersebut. Tepat jam 11 malam, akhirnya aku pun sampai di rumah. Istriku marah karena aku yang sedari tadi tidak bisa dihubungi sedari maghrib hingga sekarang. Bahkan dia berkata bahwa dia sudah menunggu dan khawatir sepanjang malam karena aku yang belum pulang hingga larut malam. Di situ aku mulai menjelaskan bahwa aku telah tersesat. Aku ingin mengambil jalan pintas, namun aku salah mengambil jalan sehingga aku masuk ke dalam hutan dan meninggalkan sepeda motorku di sana.
Aku mencoba meyakinkan istriku dengan membawa penjaga pos itu untuk memberitahukannya atas apa yang aku ceritakan padanya. Penjaga pos itu berkata bahwa apa yang aku katakan adalah benar. Dan dia juga berkata akan membantuku untuk mengambil sepeda motorku kembali ketika nanti pagi menjelang. Setelah mendapatkan keterangan tersebut, istriku berkata bahwa lebih baik aku kembali ke jalan utama saja dan tidak memaksakan diri untuk memakai jalan pintas apabila memang hasilnya akan seperti ini. Dan masalah obat yang seharusnya aku beli pun akhirnya sia-sia dan tidak terpakai karena istriku sudah membeli obat penurun panas seorang diri dan kini anakku sudah tertidur pulas di dalam kamar. Aku meminta maaf kepadanya atas segala kesalahan yang aku lakukan dan aku berjanji aku akan lebih baik memilih jalan utama saja, dan aku juga berjanji aku tidak akan masuk ke jalan itu lagi karena aku tahu di sana ada sesuatu yang mengerikan dan aku tidak mau lagi mengalaminya untuk kedua kalinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik, bener kan? Horor gigit banget. Jadi cerita cuma 1 malam, tapi di situ kayak panjang banget, kayak capek banget. Dan itulah intinya, dia salah masuk jalur ya, salah masuk jalur karena mungkin sudah kalut. Telepon istrinya, anaknya panas, diminta membawakan obat, dan di situ kalut, dia langsung salah milih jalur. Dan ternyata jalur yang dia pilih itu sebenarnya bukan jalur umum ya, itu memang jalur terlarang, yang mana akhirnya disitulah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan alhamdulillahnya bertemu dengan sosok nenek yang sedang membawa kayu bakar, yang mana sosok nenek ini adalah bukan sosok manusia, dialah yang akhirnya menolong, mengarahkan dia untuk bertemu dengan pos penjagaan. Luar biasa. Ini Tangkuban Perahu ya. Tangkuban Perahu teman-teman, buat yang belum pernah ke sana, keren banget tempatnya, indah banget, sejuk. Saya udah 2 kali lah ya, udah 2 kali ke sana. Yang keduanya sempat nginep tuh di Lembang, baru besoknya kita ke Tangkuban Perahu. Memang masih banyak hutan-hutan ya di sana ya. Dan apalagi Bang Sidik juga, ini kayaknya rumahnya dekat-dekat sini Bang Sidik nih ya, jadi bisa ngegambarin banget suasananya bagaimana, jalanan turunan curam. Nah, memang pegunungan ya, jadi jalanannya seperti itu, luar biasa sekali. Memang masih terdapat banyak misteri di sana ya. Dan yang pastinya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terutama mungkin gini sih, buat teman-teman yang cowok ya terutama ya, ketika lagi kerja atau di luar, tiba-tiba ditelepon sama istri bahwa anak sakit, itu pasti biasanya langsung kalut tuh, langsung pokoknya pengen buru-buru sampai rumah, pengen ngelihat anak yang sakit itu. Jadi mungkin cara pemberitahuan istrinya agak humanis kali ya, maksudnya ini badannya agak anget nih, kalau nanti pulang sekalian bawa obat ya. Jadi mungkin seperti itu ya, karena sekali lagi ketika kita dalam keadaan kalut ya, seperti yang tadi dalam kisah, dia akhirnya salah milih jalur karena ngelihat jalanan macet, pengen cari jalan tercepat atau jalan pintas, akhirnya salah pilih jalur. Luar biasa sekali kisah dari Bang Sidik. Terima kasih atas kisah yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dari Bang Sidik, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, diklik dulu dong tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.